Dan pemirsa untuk membahas lebih dalam terkait pergerakan bursa saham serta pasar keuangan hari ini, kami sudah terhubung dengan founder Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pasar Modal Investa, Pak Hari Prabowo. Selamat pagi, Pak Hari. Selamat pagi, Mas Terima Agung. kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Investor Market Opening. Pak Hari, kalau misalnya kita lihat nih ya, The Fed diprediksikan akan memangkas suku bunga acuan FFR 100 BPS pada paruh 2024 begitu. Apakah kemudian melandainya inflasi Amerika Serikat di 3,2% ini sudah menjadi sinyal tertentu begitu? Atau terlalu prematur kalau misalnya kita menyebut ada sinyal-sinyal tertentu di sini? Ya, Mas Agung. Kalau dilihat dari beberapa indikasi ya, sinyal-sinyal tadi, itu memang ada ya. Paling tidak dari melandainya inflasi ya di sana, dan juga menurunnya imbal hasil treasury obligasi ya di pemerintah di sana untuk jangka panjang sebenarnya, dan juga mulai melemahnya nilai mata uang US dollar terhadap beberapa mata uang yang lain ya. Dan yang satu lagi indikasi adalah eh, naiknya harga emas dunia ya, yang sempat pecah rekor Iya. kemarin itu Mas. Itu menandakan bahwa untuk mulai ada indikasi penurunan suku bunga The Fed itu nampak ada. Tetapi saya kira mungkin tidak terlalu agresif ya. Kalau perkiraan Oh, saya mungkin dimulai dari 0,5% kali ya. Itu akan terjadi mungkin di kisaran bulan-bulan Maret begitu setelah kuartal kedua, Mas Agung. oke. Tapi kira-kira akan berdampak kepada capital flow kita begitu? Ya, mungkin kalau berkisar nantinya ini kan sekarang 5,2, 5,5 ya. Mungkin kalau penurunan sampai 100 basis point itu juga logik lah ya menurut saya penurunan itu untuk di tahun 2024. Tetapi memang kondisi global ini sangat-sangat susah diduga, Mas Agung, karena Oke. terjadinya geopolitik yang susah diduga kan. Jadi mungkin The Fed sendiri akan hati-hati untuk menurunkan tingkat suku bunganya. Suku bunganya. Kalau kita lihat nih dari grafis September, Oktober sampai November masih tetap di 5,5% begitu ya. Sementara inflasinya justru sekarang sudah turun masuk ke Oktober data terakhir kami tampung di 3,2%. Nah, Bank Indonesia Ya. sendiri Pak Hari menyebut bahwa hingga 2024 ini kan nggak akan ada kenaikan bunga acuan begitu ya. Tren naiknya udah lewat kayaknya begitu ya. Jadi nggak akan ada kenaikan lagi. Tetapi kalau peluang untuk memangkas bunga juga ada nggak kemungkinan bunganya turun nanti? Ya, saya kira memang kenaikan suku bunga yang BI yang lalu itu kan untuk mengimbangi kenaikan suku bunga The Fed kan, selain Aha. untuk menekan inflasi sendiri dan juga untuk menahan laju capital outflow gitu. Jadi kalau Bank Indonesia dengan menyesuaikan ya tingkat suku Mhm. bunga yang diberlakukan di dalam negeri. Nah, kalau memang di The Fed itu nanti juga akan turun, dan saya kira tidak menutup kemungkinan ya Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga yang lebih familiar ya buat Oke. dunia bisnis itu, Mas Agung. Oke, atau dengan kata lain boleh lah ya kita sebut nanti 2024 sebagai era suku bunga rendah begitu? Ya, paling tidak lebih bersahabat ya. Saya berharap sih Mhm. suku bunga bisa di bawah 5 lah, Mas Agung ya. Untuk tahun 2024 ini untuk agar pertumbuhan ekonomi Mhm. kita lebih 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 banyak lagi. Dari tadi OJK ya sudah menyampaikan bahwa kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita sama dengan tahun lalu ya 5,3% gitu. Mhm. Nah, ini yang kita harapkan karena memang kendala tingkat suku bunga ini menjadi satu faktor ya di mana pertumbuhan ekonomi kita bisa terpengaruh kalau suku bunga terlalu tinggi gitu, Mas Agung. Oke, Pak Hari termasuk yang optimis kalau proyeksi suku bunga tahun depan BI bisa menetapkan bahkan di bawah 5% gitu ya. Ya, Emiten-emiten apa atau sektor apa yang kira-kira banyak bisa mengambil hikmah atau dampak dari proyeksi tersebut? ya. Jadi
Saya kira beberapa sektor kita, ya Mhm, terutama pangan, Mas Agung, mhm. itu kalau kita tidak hati-hati itu akan meningkatkan inflasi ya. Saya kira sekarang kita lihat saja beberapa makanan pokok ya, beras Hmm. itu susah turun kan setelah mengalami kenaikan ini. Nah, ini dengan penurunan suku bunga itu diharapkan memang pembiayaan ya akan lebih lancar lagi, para usahawan itu akan bisa menikmati kredit yang lebih kondusif ya bunganya. Dan tadi sekali lagi saya prihatin dengan kondisi pangan kita. Kalau memang tidak hati-hati sebagai negara pertanian itu harga pangan bisa tinggi dan kita tidak boleh hanya mengandalkan import aja ya. Saya dengar sih di China dan Mhm. Vietnam sudah mulai membatasi ya untuk ekspor pangannya karena mereka juga mengamankan pangan untuk di dalam negeri sendiri, Mas Agung. Oke, Pak Hari, jika IHSG begitu sudah diperkirakan masuk ke era suku bunga rendah begitu, kalau skenario-nya kayak gitu ya, apakah mungkin IHSG juga ini akan mungkin memasuki era 7.000? Kalau kita lihat kan Yes, kemarin memang belum sampai ke level 7.100 begitu ya, tetapi angkanya boleh dibilang masih cukup kuat nih. ya, ya Mas Agung, paling tidak kita sudah melewati angka psikologis ya, indeks Mhm. psikologis 7.000 ya, itu menjadi penyemangat para pelaku pasar gitu secara psikologis ya. Dan saya kira memang secara teori klasik itu kan antara suku bunga dengan pasar modal kan selalu berlawanan ya. Jadi kalau Mhm. nanti suku bunga bergerak turun, insya Allah lah ya, IHSG kita juga akan tumbuh. Namun sekali lagi kondisi ini kan ketidakpastian ini sangat-sangat sangat tinggi, Mas Mhm. Agung. Jadi masa-masa sulit ya tahun 2023 ini saya kira kita semua alami ya. Teman-teman investor juga para broker-broker ya Iya. itu karena nilai transaksi kan terus menyusut gitu ya. Baru 3 hari yang lalu nampak bisa di atas 10 triliun per hari ya. Oke. Biasanya rata-rata kan di bawah 10 triliun ini sangat sangat memprihatinkan buat teman-teman sekuritas terutama ya. Jadi di satu sisi itu kita berbangga dengan banyaknya IPO ya, perusahaan-perusahaan yang Betul. IPO ya. Tapi memang itu harus diimbangi oleh capital inflow atau modal-modal baru, Mas Agung. Jadi Mhm. jangan menjadi bumerang dengan banyaknya IPO, tidak adanya modal baru, mereka hanya ya dari uang itu aja berputar di bursa kan, Oke. dari gali lubang tutup lubang, jual saham yang ini, beli saham IPO dan seterusnya. Itu yang moga-moga sih dengan tambahnya modal baru dan juga masuknya kembali ya kita Kita harapkan lihat nanti investor asing. apakah apa namanya Ya, capital inflow itu bisa benar-benar terrealisasi atau enggak gitu. Kalau kita lihat soalnya kan sudah ada cukup banyak yang IPO, ini tentunya menjadi kabar baik gitu ya. Angin segar juga tadi datang dari IHSG. ya, Pak Hari terima kasih. Saya juga ngobrol juga sampai senyum-senyum ini karena apa namanya indah sekali kalau kita mencermati IHSG di atas 7.000 terus gitu ya. Tapi IHSG ini kan memang tampaknya masih sulit aja bertahan di 7.100 gitu ya. Tadi kita lihat pagi-pagi dibuka sempat ya, lebih sedikit, kemudian turun lagi masih begitu fluktuatif. Apakah kemudian ya. aksi profit taking ini juga masih cukup tinggi ke depannya? Ya, saya kira wajar, Mas Agung. Profit taking itu akan terjadi ya Mhm. di beberapa hari ke depan. Itu masih akan terjadi karena memang sekarang ini kan menjadi satu fenomena gitu ya, sedikit naik jual. Karena ini mereka yang transaksi itu investor lokal Mhm. ya, yang mereka tidak melihat ketidakpastian sehingga mereka ya udah menikmati cuan Oke. seminim mungkin ya. Itu yang mereka lakukan untuk fenomena beberapa waktu terakhir ini, Pak. Nah, Sagung juga akan selesai. Tapi saya Tapi lihat sampai kapan nih valuasi untuk prediksinya gitu? beberapa. Orang rame-rame investor pada profit taking. Ya, saya kira nanti akan mendekati tanggal 20 ya, 10 hari terakhir sebelum sebelum tutup tahun. Saya kira mereka akan berfokus pada kemungkinan-kemungkinan video dressing, Mas Agung ya. Oke. Jadi mungkin akan stop di situ dan itu akan menjadi lebih baik nanti ke depan. Oke, kalau kita
coba kaitkan gitu kan, akhir tahun kan biasanya cukup banyak juga ya entitas atau perusahaan-perusahaan yang kita coba lihat dibagus-bagusin portofolionya begitu ya, supaya ini menjadi daya pikat begitu bagi para calon investor begitu ya. Kalau kita kaitkan dengan window dressing nih begitu, apakah ini sudah mulai terasa nih, udah mau masuk akhir tahun? Ya, ya, Mas Agung, sinyalnya sudah ada, Mas Agung. Jadi selama 10 tahun terakhir, ya, itu hanya satu kali di bulan Desember itu mengalami penurunan, yaitu tahun 2022 yang lalu. Ya, selebihnya itu setiap bulan Desember itu akan ada kenaikan, gitu Selalu gitu ya. ya. Dan iya, ya, jadi saya memprediksikan tahun ini adalah ya. Dan kita udah lihat tes terakhir, tes pertama kemarin, yaitu tanggal 30 November Mhm. yang lalu. Maaf, Mas Agus. Gak apa-apa Pak Hari, take your Tanggal time. 30 November ya, yang lalu itu indeks kan pra closing itu ditarik ke atas ya, walaupun pada tanggal 1 Desember mengalami penurunan kembali gitu ya. Itu adalah satu tes window dressing saya kira. Dan saya lihat sinyal yang kedua adalah beberapa saham bank papan atas, BRI, Mandiri, BNI dan BCA itu sudah ada kecenderungan untuk naik, dan itu saya selalu melihat prediksi, diantaranya melihat 4 saham itu yang dimana menjadi pusat perputaran keuangan. Itu salah satu indikasinya, Mas Agung. Oke, perbankan selalu menunjukkan portofolio yang baik Ya. begitu di akhir tahun. Bagaimana dengan sektor lainnya? Apa yang bisa kita cermati nih? Oh ya, sektor lain itu adalah karena kita memasuki tahun politik nih, Mas Agung, ya, Mhm. masa-masa kampanye, terutama untuk ini menjelang menjelang window dressing itu saya cenderung melihat saham-saham konsumen ya, customer, properti dan juga pertambangan ya. Pertambangan beberapa sudah mulai rendah, dan ini saya kira mulai akan kenaikan untuk di menjelang akhir tahun, karena di mana biasanya portofolio para fund manager ya, reksadana itu memiliki saham-saham itu yang paling Mhm. berpotensi untuk window dressing, Mas Agus. Ah, oke. Tapi benarkah kalau misalnya terjadi fenomena window dressing begitu dari sejumlah sektor tadi begitu, IHSG kemudian siap untuk melesat Ya, prediksi saya moderat ya, Mas Agung, itu tetap akan moderat? bergerak antara 7.150 Mhm. sampai 7.200 sampai akhir tahun ya, sampai akhir tahun. Dan kalau Bahkan optimis sampai sih mungkin lebih 7.200 sedikit, Anda Mas. apa namanya mempertimbangkan ke situ? Ya, saya kira banyak ya beberapa saham yang punya fundamental yang bagus, prospek Mhm. yang bagus, tapi valuasinya masih di bawah price industri, price earning ratio Ah, rata-rata oke. industri di mata uang. Jadi itu berpotensi untuk naik kembali, Pak. Itu yang mendasari ya. Dan beberapa saham berkapitalisasi besar itu masih harganya masih relatif murah. Oke, sektor apa kalau begitu yang kemudian bisa mendongkrak IHSG? Kalau tadi capaiannya bisa sampai 7.200. Ya, saya kira saham-saham yang berkapitalisasi besar itu punya potensi ya. Tadi selain saham-saham Mhm. perbankan, juga saya masih melihat saham-saham otomotif ya, terutama Astra begitu, itu juga masih relatif rendah untuk saat ini Mhm. harganya. Ya, dan juga saham-saham tadi customer seperti Indofood ya, terus Unilever ya, yang harganya sudah menurut saya sudah layak untuk rebound gitu, Mas Agung, sehingga Oke. itu saham-saham berpotensi besar. Apalagi ya terakhir-terakhir kita melihat saham Goto itu menjadi fenomena menarik dengan fluktuasinya, dan ingat Goto mempunyai kapitalisasi yang besar sehingga Mhm. berpotensi setiap pergerakannya akan mendorong IHSG itu sendiri, dan itu kemungkinan pada menjelang akhir tahun akan menjadi menarik ya, menjadi arena permainan para investor begitu, Mas Para Agung. investor, kira-kira coba tilik-tilik mana yang kira-kira akan kira-kira cukup baik ke depannya begitu ya. Tapi kalau misalnya tadi Anda sempat menyinggung juga nih Pak Hari, ini kan mau masuk tahun politik gitu kan. Ya, Yang ya. kaitannya dengan politik yang kira-kira akan menjadi baik nih apa nih? Ya, tadi saya sampaikan untuk tahun politik ini masa kampanye ya, Mas Agung. Yang Mhm. pertama, biasanya menjelang masa-masa kampanye, masa pemilu ini, Mhm. uang beredar akan bertambah.
ya, sehingga Ah, nilai transaksinya biasanya juga akan meningkat, Mas Agung ya. Dan tadi saya katakan saham-saham konsumsi ya seperti Java gitu ya, masa kampanye masa nggak butuh makan gitu mhm. ya. Itu akan menjadi apa satu pilihan salah satu ya saham-saham yang ya, konsumen gitu ya untuk dikonsumsi gitu ya itu adalah seperti Java misalnya, Main, jadi ya Unilever gitu, Clio minuman Mhm. itu saya kira layak dilirik lah ya untuk investor. Oke, tapi kalau dengan kacamata investor saya merasa apa namanya banyak juga pihak yang jangan-jangan harus wait and see dulu nih karena kan ini menjelang tahun politik, Yes. investor juga belum tahu kebijakan apa nanti yang kemudian akan ditelurkan begitu oleh siapapun nanti yang kemudian terpilih begitu makanya banyak yang cukup wait and see, tunggu-tunggu dulu gitu. Bagaimana Anda melihat ini? Setuju, setuju Mas Agung, setuju. Jadi inilah ya di dalam salah satu risiko investasi itu kan ada risiko politik, Mas. Mhm. Ya, sehingga kita semua pelaku pasar itu sedang melihat dan berharap-harap ya dengan kedewasaan kita. Moga-moga si pemilu tahun ini berlangsung dengan aman, lancar, siapapun ya yang menjadi pemimpinnya. Tentu semua punya pilihan, saya kira. Jadi mereka akan memilih, pasar juga akan memilih Mhm. siapa presiden yang bisa membawa perekonomian kita lebih baik gitu ya. Jadi Oke. itu aja yang kita harapkan ada kondisinya lebih lebih aman lah ya. Itu yang paling paling karena yang paling ditakuti para investor itu adalah keamanan. Kalau keamanan tidak terjamin, maka investor akan lari. Oke, tadi kita sudah bahas apa saja saham-saham yang mungkin seksi begitu menjelang tahun politik ini, termasuk juga apa saja kiat-kiat yang perlu kita lakukan untuk tetap berhati-hati begitu karena menjelang tahun politik ini fluktuasi masih akan terus terjadi. Tapi kita akan bahas lebih lanjut pemirsa usai jeda. Pak Hari kita tunda dulu, usai jeda kita masih akan kembali masih di Investor Market Opening. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Opening. Pemirsa menjelang akhir tahun biasanya memang suka ada tren window dressing. Tadi kita sempat bahas sebelumnya di segmen sebelumnya bersama Pak Hari dan kita akan kembali lanjutkan dialog kita. Pak Hari, Anda masih bersama kami? Kalau kita Ya, masih cermati Pak Mas. Hari nih ya, salah satu komoditas yang menjadi perhatian serius begitu adalah emas. Tadi Anda sempat singgung juga di awal gitu ya. Hari ini bahkan sempat tembus level tertinggi all time high $2.100 per ounce gitu. Bagaimana Anda melihat peluang ini di emas ini? Ya, Mas Agung, logik sekali ya. Jadi selalu investor itu mencari tempat investasi yang lebih menguntungkan dan aman. Ketika investor melihat bahwa suku bunga akan cenderung turun, maka investor itu akan mencari mana peluang-peluang investasi yang Mhm. lebih aman dan menguntungkan. Dan saat ini pilihan itu ada di emas, Mas Agung. Jadi itu tidak salah ya. Mereka biasalah ya antara emas, suku apa saham, obligasi gitu. Dan ini sekarang ini saya kira mereka sedang lari ke emas dan emas kemarin cukup apa naik cukup tinggi dan pecah rekor ya tertingginya saya kira ini hal yang wajar Mas Agung. Tapi Mhm. perlu hati-hati juga ya. Saya kira karena sudah harga harga emas apapun itu kan tidak seperti garis lurus yang harus naik terus. Suatu saat juga ada koreksi-koreksi. Saya pikir harga emas sudah juga cukup tinggi juga Mas Agung. Sehingga mungkin ada beberapa saatnya koreksi untuk beberapa hari ke depan. Itu. Oke, Pak Hari, habis ini saya langsung ceki-ceki gitu ya. Makasih Pak Hari sudah Ya, berkenan bergabung bersama kami di Investor Market Opening. Seru banget ngobrol kita pagi ini, tapi durasi kita juga terbatas. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi Pak Hari lain waktu. Selamat kembali beraktivitas Pak Hari. selamat pagi Mas Ya, Matur.